Assalamualaikum sahabat sejarah kehidupan. Bayangkan, hujan deras mengguyur Jakarta. Ribuan mahasiswa berlari di tengah gas air mata. Jeritan memenuhi langit malam. Seorang pemuda bernama Raka jatuh. Wajahnya berlumuran darah. Namun ia bangkit dengan bendera merah putih yang sobek di tangannya. Tubuhnya gemetar, matanya merah. Tapi suaranya mengguncang dunia. Kami bukan penjahat. Kami hanya ingin keadilan. Detik itu, kamera menangkap momen tragis yang tak terduga. Momen yang akan mengubah perjalanan bangsa, dan menyeret seorang mahasiswa sederhana ke dalam pusaran sejarah yang berdarah. Namun apa yang terjadi setelahnya jauh lebih mengejutkan. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Jakarta malam itu seperti lautan manusia. Hujan deras mengguyur tanpa ampun. Namun ribuan mahasiswa tidak bergeming. Jalanan basah. Spanduk dan poster lusuh menempel di tangan-tangan yang menggigil. Di antara mereka, berdiri seorang pemuda berwajah pucat namun matanya menyala. Namanya Raka. Suara teriakan menggema, bercampur dengan suara dentuman sepatu aparat yang berbaris di seberang jalan. Gas lampu jalan membuat kabut tipis menari di udara. Ketegangan terasa menekan dada, seperti sebelum badai datang menghantam. Raka meremas erat bendera merah putih yang dibawanya. Bendera itu basah, warnanya memudar diterpa hujan, tapi baginya itu bukan sekadar kain. Itu simbol suara yang ingin ia jaga. Ia menarik napas panjang, menatap ke arah aparat dengan tatapan penuh tekad. Tiba-tiba, sebuah batu melayang dari kerumunan. Benturan keras terdengar. Lalu seketika situasi berubah. Aparat maju serentak. Tameng beradu, pentungan terangkat. Gas air mata ditembakkan ke udara, menimbulkan asap putih yang menyebar cepat. Mahasiswa berlarian. Ada yang terbatuk, ada yang jatuh tersungkur. Jeritan menggema. Perkelahian pun pecah. Batu berbalas pentungan, suara kaca pecah, suara sirene meraung tanpa henti. Raka ikut terseret dalam kekacauan itu. Seorang aparat menendangnya hingga ia jatuh terjerembab di genangan air. Darah mengalir dari pelipisnya. Pandangannya berkunang-kunang. Tubuhnya gemetar. Namun dalam hatinya ada suara yang lebih keras daripada rasa sakit. Dengan sisa tenaga, ia berdiri. Tubuhnya goyah, wajahnya penuh luka. Tapi ia mengangkat bendera merah putih tinggi-tinggi. Suaranya parau namun mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Kami bukan penjahat. Kami hanya ingin keadilan. Kamera wartawan menyorotnya. Kilatan cahaya menyambar wajah Raka yang penuh darah. Sosoknya berdiri di tengah hujan, gas air mata, dan pentungan. Dalam sekejap, momen itu menyebar ke seluruh dunia maya. Tagar Indonesia gelap mulai membanjiri layar ponsel orang-orang. Namun bagi Raka, malam itu bukan soal viral. Itu adalah awal dari perjalanan panjang. Perjalanan yang akan menguji nyawa, persahabatan, dan keyakinannya pada suara rakyat. Di tengah hujan, api perlawanan baru saja dinyalakan. Subuh tiba. Jakarta masih basah oleh sisa hujan semalam. Di sebuah kamar kos sederhana, Raka terbaring dengan kepala diperban seadanya. Luka di pelipisnya masih berdenyut, namun matanya terbuka penuh, tidak bisa tidur. Di kursi kayu dekat jendela, sahabatnya Dian duduk gelisah. Tangannya memegang roti tawar yang tak disentuh. Pandangannya kosong menatap keluar, ke jalan yang sepi. "Rak, kau bisa mati semalam." Suara Dian parau, seperti menahan tangis. "Kenapa kau harus berdiri di depan? Kenapa harus melawan?" Raka tersenyum tipis meski wajahnya pucat. "Karena kalau kita semua mundur, siapa yang akan maju?" "Dian, aku bukan pahlawan. Aku hanya mahasiswa yang punya mimpi. Tapi mimpi itu tak akan berarti jika rakyat terus terinjak." Dian memukul meja kayu, membuat gelas bergetar. "Kau keras kepala. Aku tak mau kehilangan sahabatku hanya karena ini." Raka menoleh, menatap Dian dengan mata penuh tekad.
Lebih baik mati berdiri daripada hidup tanpa suara. Kata-kata itu menggantung di udara. Tinggi. Dian menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya berkecamuk. Ia ingin melindungi sahabatnya. Tapi ia tahu Raka bukan orang yang bisa dipaksa mundur. Di luar kamar kos, suara klakson mobil dan teriakan pedagang mulai terdengar. Jakarta kembali hidup. Namun di dinding-dinding kota, poster-poster aksi mahasiswa menempel. Wajah Raka yang semalam diabadikan kamera kini menjadi simbol. Banyak yang membicarakannya. Banyak yang menantikan aksinya lagi. Sore hari, mahasiswa kembali berkumpul di kampus. Aula dipenuhi aroma kopi, suara kursi berderit, dan diskusi panas. Di tengah kerumunan, Raka hadir dengan kepala berbalut perban. Semua mata menatapnya. Seorang mahasiswa berteriak, "Raka, kau jadi simbol kita. Kau berdarah, tapi kau tetap berdiri. Apa kita akan lanjutkan aksi itu?" Raka berdiri. Tubuhnya masih lemah namun suaranya lantang. "Kawan-kawan, semalam kita terluka. Tapi itu bukan akhir. Selama suara rakyat belum didengar, kita tidak boleh berhenti. Bukan untuk aku, bukan untuk kalian saja, tapi untuk semua orang kecil yang tak bisa bersuara." Sorakan menggema memenuhi ruangan. Mahasiswa mengangkat tangan, meneriakkan kata setuju. Dian hanya bisa menatap. Hatinya penuh cemas. Dalam benaknya, ia tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan luka semalam hanyalah permulaan. Siang hari, jalanan utama Jakarta kembali dipenuhi massa. Spanduk terbentang, megafon berteriak lantang, dan ribuan mahasiswa dari berbagai kampus bersatu. Di tengah kerumunan, Raka berdiri dengan bendera merah putih yang masih basah bekas hujan semalam. Luka di kepalanya belum kering, namun tekadnya semakin membara. Dian berjalan di sampingnya, wajahnya penuh keraguan. "Rak, lihat jumlah aparat hari ini. Mereka lebih banyak dari kemarin. Aku rasa mereka tidak akan segan." Raka menggenggam bahu Dian. "Jika kita gentar hari ini, suara kita akan mati esok. Jangan biarkan ketakutan membungkam kebenaran." Sorak mahasiswa menggetarkan udara. "Hidup mahasiswa! Hidup rakyat kecil!" Teriakan itu membuncah, melawan suara sirene aparat yang menderu dari kejauhan. Tiba-tiba barisan depan aparat maju. Tameng berkilat diterpa matahari. Derap kaki terdengar menakutkan. Gas air mata ditembakkan. Asap putih menyesakkan napas. Kerumunan panik. Namun Raka tetap berdiri di depan. Ia meraih bendera yang hampir terjatuh terinjak. Lalu mengibarkannya tinggi-tinggi. Asap, tangis, dan jeritan tidak memadamkan langkahnya. Kamera wartawan berdesakan merekam momen itu. Dalam hitungan menit, foto Raka dengan bendera di tengah gas air mata menyebar luas di dunia maya. Tagar Indonesia gelap semakin deras. Orang-orang membicarakannya di kafe, di rumah, bahkan di televisi. Namun di jalanan, kenyataan jauh dari layar. Suara tangisan bercampur dengan suara pentungan. Seorang aparat memukul keras seorang mahasiswa hingga jatuh tersungkur. Teman-temannya berlari menarik tubuhnya ke belakang, namun terhantam gas air mata. Perkelahian menjadi semakin brutal. Batu dilempar, tameng beradu, dan jeritan semakin menyesakkan. Dian menarik tangan Raka. "Kita harus mundur. Rak, kau sudah jadi simbol. Kalau kau mati di sini, semuanya berakhir." Raka menoleh. Matanya merah karena gas. Suaranya bergetar namun penuh keberanian. "Kalau aku mundur, bagaimana dengan mereka yang tidak bisa melawan? Aku tidak bisa berhenti sekarang, Dian." Lalu suara teriakan ribuan mahasiswa bersatu, semakin keras melawan rasa sakit. Jalanan Jakarta hari itu berubah menjadi medan pertempuran. Bara perjuangan semakin membesar, dan Raka berdiri di tengahnya, tak tergoyahkan. Langit Jakarta sore itu muram. Awan gelap menggantung rendah seakan ikut menyaksikan bara di jalanan. Ribuan mahasiswa memenuhi depan gedung parlemen. Suara mereka menggema, membelah hiruk-pikuk kota. Barisan aparat sudah berlapis-lapis. Tameng mereka rapat, pentungan terangkat.
Wajah dingin menatap ke arah mahasiswa. Suara sirene meraung panjang, lalu sunyi. Hanya detik-detik menegangkan yang membuat jantung berdegup lebih cepat. Tiba-tiba, dari arah barisan mahasiswa, suara megafon terdengar lantang. Kita tidak akan mundur. Suara rakyat harus didengar. Sorakan menggema. Tubuh-tubuh muda itu bergerak maju. Aparat menyerbu. Gas air mata ditembakkan deras. Asap putih menutup pandangan, membuat napas sesak. Mahasiswa berlari, sebagian jatuh tersungkur, sebagian menjerit. Namun sebagian lain tetap melawan, melempar botol air mineral, batu, dan teriakan tak henti. Di tengah kekacauan itu, Raka berlari ke depan barisan. Bendera merah putih di tangannya berkibar meski sobek di ujungnya. Ia mengibarkannya tinggi, tubuhnya menjadi sasaran pentungan. Satu pukulan menghantam punggungnya. Ia terhuyung, tapi tidak jatuh. Dian menjerit, mencoba menariknya. Rak, cukup. Kau akan mati. Namun Raka menepisnya. Tidak, Dian. Aku tidak boleh diam. Jika aku roboh, biarlah dengan bendera ini tetap berdiri. Benturan demi benturan terjadi. Suara kaca pecah dari pos polisi di pinggir jalan. Jeritan wanita muda mengguncang udara. Aroma gas air mata, keringat, dan darah bercampur menjadi satu. Wartawan berdesakan. Kamera mereka menangkap semua adegan. Lensa-lensa itu fokus pada sosok Raka yang berdiri di tengah hujan gas air mata. Darah mengalir dari pelipisnya. Bendera masih berkibar di tangannya. Adegan itu membekas. Seakan dunia berhenti sejenak. Namun bagi mereka yang ada di sana, waktu terus berjalan dengan deru yang menakutkan. Hari itu, jalanan berubah menjadi medan pertarungan. Antara suara rakyat dan kekuasaan. Antara ketakutan dan keberanian. Dan di tengah semuanya, Raka menjadi titik api yang tak padam. Malam turun di Jakarta. Namun panasnya jalanan siang tadi belum juga reda. Asap gas air mata masih terasa menempel di kulit. Suara sirene masih terngiang di telinga. Di sebuah rumah aman yang dipenuhi mahasiswa, suasana hening. Tubuh-tubuh lelah terbaring di lantai beralas tikar. Sebagian menangis tertahan, sebagian lain duduk menatap kosong. Raka duduk bersandar di dinding. Kepalanya masih berbalut kain penuh darah kering. Di tangannya, bendera merah putih yang kini sobek di ujungnya. Ia menatapnya lama, seolah sedang berbicara dengan selembar kain itu. Dian berjalan mendekat dengan wajah muram. Rak, dengar aku. Nama MU sudah viral. Foto MU di jalan tadi ada di semua media. Kau bukan hanya mahasiswa lagi. Kau simbol. Dan itu berbahaya. Mereka akan mencarimu. Raka menunduk, mengusap bendera dengan pelan. Kalaupun mereka mencariku, biarlah. Suara ini bukan milikku saja. Suara ini sudah milik semua orang yang tidak bisa bersuara. Dian menggeleng. Emosinya pecah. Kau tidak mengerti. Mereka tidak akan berhenti hanya dengan menangkapmu. Mereka akan memukulmu, menghancurkanmu, agar semua orang takut untuk melawan. Sunyi sejenak. Hanya suara hujan di luar yang menemani percakapan itu. Tiba-tiba pintu rumah aman digedor keras. Buka pintu. Polisi. Suara berat menggema, membuat semua mahasiswa terlonjak kaget. Wajah-wajah pucat saling berpandangan. Jantung mereka berdegup kencang. Seorang mahasiswa buru-buru memadamkan lampu. Ruangan gelap. Nafas-nafas ditahan. Namun dentuman di pintu semakin keras. Raka menoleh ke arah Dian, lalu tersenyum samar. Kalau aku tertangkap, jaga suara ini tetap hidup. Ia menggenggam bendera sobek itu dan menyelipkannya ke tangan Dian. Dian menggigil, matanya berkaca-kaca. Jangan bicara seperti itu. Kita harus kabur bersama. Namun sebelum mereka bisa bergerak, pintu didobrak. Aparat masuk dengan wajah dingin dan pentungan di tangan. Suara teriakan pecah. Mahasiswa berlarian ke arah jendela. Kursi terbalik, kaca pecah. Cahaya senter menyorot wajah Raka. Ia berdiri di tengah ruangan, tidak bergerak. Tubuhnya lemah, namun tatapannya tegak.
Ini dia, suara aparat lantang. Detik itu, malam Jakarta menjadi saksi. Bayangan penangkapan mulai menutup langkah Raka. Suasana markas polisi malam itu penuh teriakan dan bau keringat. Lampu neon berkelip. Bayangan jeruji besi memanjang di lantai dingin. Raka dilempar ke dalam ruang interogasi dengan tangan terikat. Wajahnya lebam, bibir pecah, dan darah kering menempel di bajunya. Di seberang meja besi, seorang aparat duduk dengan tatapan tajam. Kau tahu apa yang sudah kau lakukan? Hah? Kau menghasut ribuan mahasiswa melawan negara. Raka mengangkat wajahnya perlahan. Meski tubuhnya lemah, matanya masih menyala. Aku tidak menghasut. Aku hanya bersuara. Suara rakyat yang selama ini kalian bungkam. Tamparan keras mendarat di pipinya. Suara dentuman kursi beradu dengan lantai membuat udara semakin menegangkan. Namun Raka tidak berteriak. Ia hanya menghela napas berat. Di luar ruangan, Dian berusaha mencari tahu keberadaan Raka. Ia berlari dari satu pos ke pos lain, menanyakan kabar, namun tak ada yang memberi jawaban. Wajahnya penuh keputusasaan, namun genggaman tangannya pada bendera sobek milik Raka semakin erat. Kembali ke ruang interogasi. Aparat mencondongkan tubuhnya, suaranya dingin. Kau hanya seorang mahasiswa miskin. Tidak ada yang peduli padamu. Berhentilah melawan. Kalau tidak, kau akan hilang selamanya. Raka tersenyum samar, meski darah mengalir dari sudut bibirnya. Kalau aku hilang, akan ada 1000 Raka lain yang bangkit. Kalian bisa memukul tubuhku, tapi kalian tidak bisa memukul suara yang lahir dari hati rakyat. Aparat menatapnya geram. Ruangan hening sejenak. Hanya terdengar napas berat. Di luar sana, kabar penangkapan Raka mulai tersebar lewat pesan singkat dan unggahan media sosial. Nama Raka kembali jadi sorotan. Tagar Indonesia gelap semakin deras. Ribuan orang menyalakan ponsel mereka, membagikan foto dan kata-kata dukungan. Namun di dalam ruang pengap itu, Raka sendirian menghadapi malam panjang. Jeruji besi menutup jalan keluar. Tubuhnya lemah, tapi tekadnya tetap tegak. Api yang ia nyalakan di jalanan kini menyala di hati banyak orang, meski dirinya terkekang dalam genggaman besi. Malam itu, kabar penangkapan Raka menyebar lebih cepat dari kilat. Foto wajahnya yang lebam, dengan mata masih menatap tajam, membanjiri media sosial. Tagar Indonesia gelap kembali menjadi nomor 1 di jagat maya. Di berbagai kota, mahasiswa berkumpul. Dari Surabaya, Bandung, Yogyakarta, hingga Makassar, semua menyuarakan hal yang sama. Poster dengan wajah Raka terpampang di jalanan, tembok kampus, bahkan di ganggang sempit. Di sebuah kafe kecil, sekelompok wartawan muda menatap layar laptop mereka. Salah satunya berkata dengan suara bergetar, "Lihat ini. Video Raka dengan bendera di tengah gas air mata sudah ditonton jutaan kali. Dia bukan hanya mahasiswa sekarang. Dia simbol." Sementara itu, di ruang sempit tahanan, Raka duduk bersandar pada dinding dingin. Tubuhnya penuh luka, namun dalam benaknya ada kilasan wajah-wajah mahasiswa yang masih berjuang. Ia teringat pada suara teriakan mereka, teringat pada sorak-sorai di jalan, dan teringat pada genggaman tangan Dian. Di luar jeruji, Dian tidak tinggal diam. Dengan wajah muram dan mata yang tak tidur berhari-hari, ia mendatangi kampus, menemui organisasi mahasiswa, bahkan menyusup ke kantor media. Ia membawa bendera sobek yang dititipkan Raka, menunjukkannya kepada semua orang. "Ini bukan sekadar kain," ucapnya tegas. "Ini pesan Raka. Kita tidak boleh diam." Sorakan menggema dari para mahasiswa yang mendengarnya. Mereka mengangkat tangan. Mata mereka menyala penuh tekad. Hari itu, ribuan mahasiswa turun ke jalan lagi, membawa lilin dan poster. Mereka tidak lagi hanya menuntut kebebasan untuk rakyat, tapi juga pembebasan untuk Raka. Jalanan Jakarta kembali dipenuhi lautan manusia. Kali ini dengan cahaya lilin yang berkelip di kegelapan malam. Dari balik jeruji, Raka mendengar sayup-sayup suara mereka. Ia menutup mata. Senyum tipis muncul di bibirnya yang pecah. Meski tubuhnya terkurung, hatinya tahu, api yang ia nyalakan tidak padam.
Ia telah menyebar. Dan kini, api itu bukan hanya milik Raka. Api itu sudah menjadi milik bangsa. Siang itu, ribuan mahasiswa kembali memenuhi jalanan Jakarta. Mereka tidak datang dengan batu atau botol air mineral, tetapi dengan lilin, poster, dan suara yang bulat. Barisan mereka rapat. Wajah-wajah muda menatap lurus ke depan, penuh keberanian. Di garis depan, Dian berdiri sambil membawa bendera sobek milik Raka. Tangannya gemetar, tetapi matanya mantap. Hari ini kita berdiri bukan hanya untuk rakyat, tetapi juga untuk Raka, serunya lantang. Suara itu membakar semangat ribuan mahasiswa di belakangnya. Aparat sudah bersiap dengan tameng dan pentungan. Barisan mereka kaku. Wajah mereka tanpa ekspresi. Suara sirene meraung, memberi tanda untuk mundur. Namun tidak ada yang mundur. Langkah mahasiswa maju serentak. Sorakan menggema. Bebaskan Raka. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat kecil. Ketegangan memuncak. Aparat mulai merangsek. Namun sesuatu yang berbeda terjadi. Mahasiswa di barisan depan bergandengan tangan, membentuk barisan rapat seperti perisai manusia. Tubuh-tubuh mereka berderet, menghadang tameng dan pentungan yang terangkat. Dian berada tepat di tengah. Bendera sobek berkibar di atas kepala. Suaranya pecah, namun kuat. Kami bukan musuh. Kami suara rakyat. Benturan terjadi. Pentungan menghantam, tameng beradu, tetapi barisan mahasiswa tetap berdiri. Mereka jatuh, bangkit lagi, lalu kembali merapat. Jeritan dan tangis bercampur dengan semangat yang tidak patah. Wartawan menyorot adegan itu. Kamera merekam momen luar biasa. Ribuan mahasiswa melindungi simbol yang ditinggalkan Raka. Perisai manusia itu menjadi gambar yang menyebar ke seluruh negeri. Di dalam selnya, Raka mendengar gaung suara dari luar. Meski samar, ia bisa menangkap teriakan yang menggema hingga ke telinganya. Ia menutup mata. Air mata mengalir di pipinya yang penuh luka. Ia tahu, perlawanan ini sudah melampaui dirinya. Suaranya kini hidup di dada ribuan orang. Dan di jalanan Jakarta, api perjuangan berubah menjadi perisai yang tak tergoyahkan. Jakarta malam itu berubah menjadi lautan api kecil. Ribuan lilin menyala di sepanjang jalan raya, dari depan gedung parlemen hingga bundaran kota. Cahaya temaram lilin bergetar ditiup angin, menciptakan pemandangan yang membuat siapapun terdiam takjub. Mahasiswa berdiri rapat. Wajah mereka penuh luka, peluh, dan debu. Namun mata mereka menyala seperti lilin yang tak padam. Di barisan depan, Dian mengibarkan bendera sobek peninggalan Raka. Bendera itu berkibar di tengah cahaya lilin, seolah menjadi saksi perjuangan. Sorakan tak lagi terdengar sebagai amarah. Suara itu kini berubah menjadi lantunan serempak. Doa dan nyanyian yang menggetarkan dada. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat kecil. Bebaskan Raka. Dari balik jeruji besi, Raka berdiri memegang terali besi dengan tangan gemetar. Ia mendengar suara itu. Ia melihat dari celah sempit. Ribuan cahaya berkelip bagai bintang yang turun ke bumi. Air matanya pecah. Tubuhnya mungkin terkekang. Tapi jiwanya bebas melayang bersama suara mereka. Ketika aparat mendekat dengan tameng dan pentungan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ribuan mahasiswa duduk bersila serempak, menyalakan lilin mereka lebih tinggi. Tidak ada lemparan batu, tidak ada perkelahian, hanya cahaya yang tak gentar menantang gelap. Dian berdiri, suaranya pecah namun menggetarkan. Kalau kalian ingin memadamkan suara kami, padamkanlah lilin ini satu persatu. Tapi ingat, untuk setiap lilin yang padam, 1000 cahaya lain akan lahir. Hening. Suara itu merambat ke telinga aparat. Mereka berhenti. Langkah mereka goyah. Ada yang menunduk. Ada yang memalingkan wajah. Kamera televisi dan ponsel menangkap momen itu. Dunia menyaksikan. Ribuan cahaya. Ribuan wajah. Ribuan hati yang tak gentar. Malam itu, Jakarta bukan lagi medan bentrokan. Malam itu, Jakarta menjelma menjadi panggung kebangkitan. Cahaya lilin menari di mata yang penuh air mata. Bendera sobek berkibar di angkasa.
dan suara ribuan mahasiswa bersatu dalam satu seruan. Kami bukan musuh. Kami suara rakyat. Di balik jeruji, Raka tersenyum dengan wajah penuh luka. Air matanya jatuh, dan dalam hatinya ia berbisik lirih. Api ini tidak akan padam. Api ini sudah menjadi milik bangsa. Langit Jakarta bergetar. Malam seribu cahaya menjadi saksi sejarah. Malam ketika kegelapan tunduk di hadapan suara rakyat. Pagi menjelang setelah malam seribu cahaya. Jakarta masih basah oleh sisa lilin yang meleleh di jalanan. Poster-poster basah menempel di tembok, dan suara teriakan semalam masih terngiang di udara. Di dalam sel sempit, Raka duduk bersila dengan wajah penuh luka. Tangannya gemetar memegang sebuah sobekan kertas lusuh dan pena yang hampir kehabisan tinta. Ia menulis perlahan. Setiap huruf terasa berat, namun penuh makna. Jika aku harus hilang, jangan biarkan suara kita ikut hilang. Suara rakyat tidak boleh padam hanya karena tubuhku terpenjara. Ingatlah, dalam setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggu lahir. Raka berhenti sejenak, menutup matanya. Ia bisa mendengar gema ribuan mahasiswa semalam, suara doa, suara sorakan, dan cahaya lilin yang menari di matanya. Ia tersenyum tipis, lalu melanjutkan tulisannya. Aku hanyalah seorang mahasiswa kecil dari desa. Aku bukan pahlawan. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku percaya, jika api ini terus kalian jaga, kelak bangsa ini akan menemukan jalannya. Jangan takut, jangan berhenti, karena kita bukan musuh. Kita suara rakyat. Kertas itu dilipat, diselipkan ke celah jeruji, lalu ditangkap oleh tangan Dian yang menunggu di luar dengan air mata menetes. Dian menggenggam surat itu dengan gemetar, lalu berlari membacakannya di depan ribuan mahasiswa yang kembali berkumpul. Suara Dian pecah saat membaca kalimat terakhir, namun ribuan mahasiswa mendengar dengan khusyuk. Hening panjang menyelimuti jalanan. Lalu, serentak mereka menyalakan lilin kembali, meski matahari sudah meninggi. Cahaya lilin berkelip di bawah terik matahari, menjadi simbol bahwa api itu tidak akan padam. Kamera-kamera menyorot momen itu. Dunia menyaksikan dengan takjub. Raka, dari balik jeruji, menempelkan dahinya ke besi dingin, menatap cahaya lilin yang berkilat dari kejauhan. Air mata jatuh tanpa ia bisa menahannya. Ia tahu, perjuangannya belum selesai, tapi ia juga tahu, ia tidak lagi sendirian. Hari itu, sejarah menulis namanya dengan tinta air mata dan cahaya. Hari itu, suara rakyat mengguncang langit Jakarta. Dan hari itu, api yang lahir dari luka seorang mahasiswa berubah menjadi pelita bangsa. Sahabat sejarah kehidupan, dari kisah ini kita belajar bahwa keberanian dan suara kebenaran tidak boleh padam, meski tubuh penuh luka dan jiwa penuh ujian. Perjuangan menuntut keadilan adalah amanah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu, dan kaum kerabatmu. Ayat ini mengingatkan kita, bahwa menegakkan kebenaran adalah kewajiban yang berat namun mulia. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.